Halo gengs, balik lagi di Raya Bercerita. Kali ini Raya Bercerita akan menceritakan another of horror story. Dan untuk story kali ini, Raya Bercerita akan membacakan cerita yang berjudul Jalan Setapak. Disclaimer ya geng, jadi ini adalah cerita fiksi. Kalau misalkan ada kesamaan nama, kesamaan tempat, latar, cerita, itu hanyalah kebetulan semata. Oh ya, Jalan Setapak ini juga tulisan dari Kak Kathy Sunhendrajab ya, yang menceritakan tentang Jalan Setapak, tentang seseorang yang pulang di sebuah jalan kecil setelah mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya. Oke, penasaran sama ceritanya? Don't go anywhere and listen this story. Bulu kuduk Rini merinding saat melewati jalan setapak menuju rumah barunya. Jalanan tersebut minim pencahayaan dan banyak tempat pembuangan sampah, sehingga selain menyeramkan, jalan tersebut juga mengeluarkan aroma yang menyakitkan hidung siapapun yang melewatinya. Rini baru saja pindah ke rumah barunya sekitar sebulan yang lalu, dan tidak pernah melewati jalan setapak itu saat malam hari. Sialnya, hari itu Rini harus mengerjakan tugas kelompok yang akan dikumpulkan besok sehingga dia pulang jam 7 malam. Harusnya di perkotaan jam 7 malam masih ramai dengan orang lalu lalang, namun tidak dengan jalan setapak yang sedang dilewati Rini. Sedari rumah teman sekelompoknya, jalanan masih ramai dengan manusia-manusia yang lalu lalang. Namun, ketika sampai di jalan setapak ini, tidak ada satu manusia pun yang tampak. Jangankan manusia, kucing-kucing liar yang biasanya sering berada di tempat pembuangan sampah tidak satu pun berdiri di sana. Sunyi, hanya kata itu yang mampu menggambarkan jalan setapak yang sedang dilewati Rini malam itu. Bahkan angin pun enggan berhembus di jalan tersebut. Rini mempercepat langkahnya agar segera sampai di rumah. Langkah Rini berhenti saat merasakan semilir angin dingin yang melewati tengkuknya. Posisi Rini berdiri sekarang ada di bawah tiang listrik yang lampunya sudah tidak menyala. Sekeliling Rini gelap dan hanya cahaya bulan yang memancarkan sinarnya. Dan sinarnya juga tidak terlalu terang, sehingga tidak cukup membantu Rini melihat sekitar. Angin yang melewati tengkuk Rini tadi membuatnya kaku tidak bergerak. Kakinya terasa sangat berat. Rini hanya bisa berucap dalam hati, "Aduh, cobaan apa lagi ini? Malah merinding pula." Rini berusaha mengenyahkan pikiran anehnya dengan mengusap tengkuknya, menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang erat tali tas. Badannya semakin gemetar saat dia merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Tidak ada bayangan yang terlihat, namun Rini tahu ada seseorang, atau mungkin sesuatu, yang ada di belakang tubuhnya. Keringat dingin mengucur deras membasahi punggungnya. Walaupun takut, Rini memberanikan diri menoleh ke belakang. Samar-samar terlihat sesosok bayangan menyerupai manusia berdiri agak jauh di belakang sana, menghindari cahaya lampu jalan yang memang sangat redup. Rini tidak tahu itu siapa dan tidak mau tahu. Dia kembali meluruskan pandangannya ke depan dan bersiap untuk melangkah lagi walau dengan kaki yang masih gemetaran. Setelah berjalan sekitar 15 langkah, Rini dengan takut-takut menoleh lagi ke belakang. Bayangan tersebut masih berdiri dengan jarak yang sama dengan pertama kali Rini melihatnya. Apa dia mengikutiku? Hatinya tidak tenang karena takut kalau bayangan yang dilihatnya adalah penjahat yang ingin merampoknya. Dia kembali berjalan sambil menghitung langkahnya. Setelah berjalan sekitar 20 langkah, Rini kembali menolehkan kepalanya dan melihat bayangan itu masih di sana. Dan jaraknya sama sekali tidak berbeda dengan sebelumnya. Seolah bayangan itu mengikuti setiap langkahnya dan berhenti saat dia berhenti juga. Duh, siapa sih itu? Mana masih 10 menit lagi. Baru bisa sampai ke rumah. Ngapain juga sih papa sama mama pindah ke daerah sini? Kan serem. Rini berbicara sendiri sambil bergidik.
Setelah berdoa dalam hati, dia melanjutkan langkahnya tanpa menoleh ke belakang lagi. Rini melangkah cepat, hampir berlari, dan akhirnya sampai di depan pagar rumahnya. Halaman yang disulap mamahnya menjadi kebun bunga terlihat terang benderang, dan Rini menghembuskan napas lega. Dia membuka gembok pagar lalu menguncinya lagi. Saat menoleh untuk berjalan ke depan pintu rumah, lampu halaman yang terang benderang tiba-tiba mati, sehingga keadaan menjadi agak gelap. Penerangan hanya berasal dari cahaya bulan yang masih malu-malu memancarkan sinarnya. Rini menoleh ke belakang dan melihat sosok bayangan itu masih ada. Rini sudah hampir menangis, lalu memutar kepalanya ke depan. Saat memutar kepalanya ke depan, pandangan Rini bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan. Kepala sosok itu mengeluarkan asap, seolah habis terbakar. Matanya melotot, seluruh tubuhnya gosong dan mengelupas serta mengeluarkan bau gosong bercampur amis dan bau busuk yang menyengat. Setan! Setelah berteriak seperti itu, pandangan Rini gelap dan dia pingsan di halaman rumahnya sendiri. Lampu halaman kembali menyala terang benderang menyinari tubuh Rini yang terkapar lemas di atas tanah yang becek. Ya, segitu dulu cerita dari Raya Bercerita. Kita nggak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kalian ya gengs, untuk selalu berdoa dimanapun dan kapanpun untuk keselamatan diri kita sendiri. Ambil yang baiknya dan buang buruknya. Terima kasih, stay tune, dan jangan lupa untuk balik lagi ke another story of Raya Bercerita. Bye gengs.